Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Sungguh senang bisa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh menikmati kasih dan hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Saka ngendi tununge katentreman, saka ngendi tununge keselamatan, saka ngendi tununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi tununge katentreman, saka ngendi tununge keselamatan, saka ngendi tununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Saka ngendi tununge katentreman, saka ngendi tununge keselamatan, saka ngendi tununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi tununge katentreman, saka ngendi tununge keselamatan, saka ngendi tununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase. Derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus salawas-lawase.
derek Gusti, Yesus derek Gusti, Yesus salawas lawasi. Sungguh Tuhan, kami ikut Engkau selama hidup kami. Selama nafas masih ada, kami mau terus mengiring Engkau dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun situasi, kondisinya. Itu tekad kami, sebab Engkau Allah selalu ada bersama kami, baik di saat duka dan suka, baik di saat senang dan bahagia, baik ketika kami menderita atau kami sedang Tuhan menikmati Tuhan kebahagiaan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau perkenankan kembali boleh berada di hadirat Tuhan, melayani hati Bapa, melayani perasaan Tuhan, dan melayani sesama kami di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh waktu ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu Roh Kudus. Engkau yang mengendalikan semuanya, dan kami siap untuk memuji, menyembah, bahkan kami siap juga untuk mendengar, menikmati sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sungguh sangat menyenangkan boleh kembali menjumpai Bapak Ibu. Ya, di setiap kali kami mengadakan tayangan ibadah live. Terima kasih untuk kesetiaannya. Kiranya Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu tak pernah sembunyi. Dia selalu ada di setiap saat Bapak Ibu membutuhkannya. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, baik yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Allah di sini menjamahku sempurna. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Allah itu senang dan selalu rindu memenuhi hidup Bapak Ibu, hati Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu, dengan jamahannya, dengan kuasanya, dengan berkat-berkat secara rohani dan juga secara jasmani. Bapak Ibu yang sudah bisa lagu ini pujikan dengan segenap hati, yang belum mari bersama-sama pujikan dengan kami, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu.
Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Bapak, Ibu, Saudaraku, percayalah bahwa Allah ada di sini, menemani seluruh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini merasa sendirian, kesepian, merasa ditinggalkan, tidak ada sanak famili, orang-orang yang disayangi, bahkan teman dan sahabat pun menjauh. Percayalah bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu percayalah dan jangan bimbang. Karena Allah mengetahui seluruh isi hati Bapak, Ibu, Saudara. Dan percayalah, Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberi penghiburan, Dia mengasihi dengan segenap hati, segenap kekuatan. Karena itu kita juga belajar mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untuk sekali lagi, haleluya. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu. Katakan haleluya. Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi haleluya. Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Sembah Dia.
Sebab Allah ada saat ini juga bersama Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa sendirian, ditinggalkan dan kesepian. Jangan merasa Bapak Ibu yang paling punya masalah, yang paling sengsara dan menderita. Percayalah, ada banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih menderita. Mereka tidak kita dengar suaranya, tidak kita lihat raut wajahnya. Tapi orang-orang yang seperti ini selalu ada dimanapun. Tapi mereka terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati, buka telinga. Izinkan Roh Kudus berbicara. Haleluya. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hambanya, Pak Pendeta Sri Hartono, dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah mengaruniakan kekuatan, kesanggupan, kemampuan di dalam menjalani kehidupan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, saatnya di mana kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, mengajar, mendidik kami, dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera sukacita yang daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa memenuhi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar, menerima nasihat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, ya. Di mana kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini, kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kita bersama-sama belajar dan merenungkan setiap kebenaran firman Allah. Karena firman Allah lah yang memberikan kekuatan, terlebih juga memberikan damai sejahtera kepada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah dengan judul Allah tak sembunyi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita tahu bahwa Allah ada senantiasa dalam setiap kehidupan kita, ya. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, bahwa Allah senantiasa menyertai kita, Immanuel. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah takut atau bimbang ketika kita melakukan aktivitas kita, di mana saja kita berada. Saat di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah perjalanan kita mengendalikan kendaraan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat, Tuhan senantiasa melihat setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan juga akan memberkati setiap kita. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama, dan kita akan ambil dalam bacaan kita saat ini dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ya. Ini perumpamaan di mana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada orang-orang banyak dan para murid pada saat itu, ya. Mohon dibacakan Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak cemu-cemu. 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir saat ini baik di rumah maupun di dalam gereja, kita sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan saat ini, ya. Di mana Tuhan sedang mengajar kepada para murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dimanapun Tuhan berada, ketika Tuhan memberikan pengajaran, selalu Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada mereka, ya. Dan di Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8, di sana Tuhan sedang memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tentunya hakim yang lalim ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam perumpamaan itu juga dimunculkan oleh Tuhan ada seorang janda, ya, yang selalu datang kepada hakim yang lalim ini. Dia katakan, belalah hakku terhadap lawanku, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita tentu punya persoalan, pergumulan, masalah dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis-habisnya sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, ya, Tuhan setelah menegaskan kepada para murid di ayat yang pertama tadi, ya, Tuhan menegaskan supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peranan doa ini sangat penting bagi setiap kita, orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Allah. Oleh karena itu Tuhan menegaskan supaya mereka, ya, tidak jemu-jemu berdoa, ya. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Memang hakim yang lalim seolah-olah tidak pernah memperdulikan masalah orang lain, ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, ya, yang dilihat itu bukan masalahnya, tetapi hakim yang lalim itu yang selalu dilihat adalah berapa orang mau bayar dia supaya masalahnya itu bisa dibela, ya. Tetapi kita melihat janda ini, ya, tentu kalau kita bayangkan seorang janda tentu tidak memiliki sesuatu yang dapat membayar hakim yang lalim itu. Tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan, ya. Oleh karena itu dia tidak jemu-jemu, dia selalu datang siang, malam, sore mungkin ada kesempatan dia datang, ya. Ya mungkin secara manusia hakim yang lalim ini kalau di dalam Alkitab dikatakan sementara waktu dia itu dalam hatinya menolak, kemudian tetapi apa? Dia membenarkan dengan tujuan supaya janda ini tidak selalu datang kepadanya dan tidak menyerang dia, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika kita ada dalam masalah, ada persoalan, ada pergumulan, jangan pernah lari kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini, tetapi datanglah kepada Tuhan sebagai sumber
kekuatan kita, ya. Sebagai sumber pengharapan kita, sebagai sumber pertolongan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi tidak jemu-jemunya Tuhan menegaskan supaya mereka itu berdoa. Ya. Bawalah persoalanmu, bawalah masalahmu di bawah kaki Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah tak sembunyi. Ya. Bukan Allah itu istilahnya ngumpet, tidak. Tetapi Allah itu ada di dalam setiap hidup kita. Setiap musim hidup kita Dia ada. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, Dia ada, Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-6, coba dibaca lagi supaya lebih jelas. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Secara manusia, hakim ini, ya boleh dikatakan ngurusi hal-hal seperti itu sebenarnya yang tidak ada uangnya itu mungkin malas, Bapak Ibu, ya. Tetapi karena janda ini setiap hari datang kepadanya, setiap waktu datang kepadanya, ya. Walaupun hakim yang lalim ini tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, akhirnya membenarkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pelajaran yang indah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sebesar apakah kesalahan kita, pelanggaran kita, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam pengakuan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan kita. Seperti contoh seorang pemungut cukai ketika dia datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu yang berdosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa orang ini pulang adalah orang yang dibenarkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Allah itu tak sembunyi. Ya. Oleh karena itu, marilah kita, ya, selalu mengaku keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ya. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini, supaya berkenan di hadirat-Nya, biarlah kita yakin bahwa Tuhanlah sebagai pembela dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Sebesar apapun kesalahan kita, sehitam apapun dosa-dosa kita, ketika kita mau mengakui di hadapan Tuhan dan kita mohon kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya, saya percaya Tuhan yang tak tersembunyi itu akan membenarkan kita, ya. Karena Dia adalah pembela kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Rom pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 34, di sana Paulus mengatakan dengan jelas,
Oleh karena itu mari kita akan dengarkan bersama-sama. Mohon dibacakan dalam surat Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 34. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan dengan jelas, ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa jelas-jelas ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita boleh mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dan saat itu Tuhan yang mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, dan Dia sebagai pembela kita akan membebaskan kita dari hukuman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan saya masih merasa kita sebagai orang-orang hukuman. Sebenarnya kita sudah ada di dalam pengampunan daripada Allah Bapa kita. Sebenarnya kita sudah ada di dalam areal damai sejahtera. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan, mohon dibacakan sekali lagi ayat yang pertama. Rom 8 ayat yang pertama 31. 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita, ya? Berarti Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam pihak Allah, ya. Di pihak Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu yang dikasih, apapun masalahnya, apapun pergumulan kita, ya, anaknya saja diberikan, apalagi hal-hal yang lain. Di ayat yang ke-32 dan 33, coba di Rom 8 tadi. 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tetapi ia menyerahkan bagi kita semua, ya. Terus bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Terus 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang akan menggugat kita sebagai orang-orang pilihan Allah, karena kita sudah ada dalam pihak Allah, ya.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, pastikanlah hidupmu ada di dalam pihak Allah. Karena Allah itu tidak tersembunyi. Pastikan hidupmu ada di dalam pihak Allah. Sebesar apapun masalah kita, persoalan kita, jikalau hidup kita ini ada di pihak Allah dan tidak ada seorang pun yang akan menggugat kita atau menghukum kita. Karena Allah adalah pembela kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan ya, supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita harus senantiasa datang kepada Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Karena disitulah letak kita, kekuatan kita. Dan Tuhan akan senantiasa membenarkan kehidupan kita, persoalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di ayat yang ke-7, coba dibaca Lukas 18 ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu ya, untuk menolong kita. Karena kita ini adalah orang-orang pilihannya. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-8 ini menjadi renungan kita semua. Coba dibaca di ayat yang terakhir. Ayat yang ke-8 Lukas pasal 18. Ayat yang ke-8. Ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Ia akan segera membenarkan kita. Tetapi jikalau Anak Manusia itu datang, adakah iman di bumi? Ini menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pastikan bahwa kita ada di pihak Tuhan. Dan pastikan kehidupan kita ini ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Tuhan mendapati iman-iman yang hidup sebagai orang-orang yang ada di dalam pihak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tak tersembunyi, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu membela dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Oleh karena itu di dalam surat Rum pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ke-8 di sana berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berbahagia, kita harus bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan Allah dan Allah selalu membela kita sebab Allah tak tersembunyi. Dimanapun kita berada, Dia selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Kiranya renungan kebenaran firman Allah
saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua diberkati? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah itu tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasanya, tak tersembunyi penyertaannya, tak tersembunyi kasih-Nya. Semua sudah dinyatakan melalui Putra Tunggal-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melengkapkan firman Tuhan ini dengan sebuah pujian lama, tak tersembunyi kuasa Allah. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara baik ada di rumah dan di gereja untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita dan kita rasakan jamahannya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Sekali lagi dengan segenap hati, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Sembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi dengan segenap hati, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh tak tersembunyi kuasa-Mu. Mungkin kami tidak dapat melihat dengan mata jasmani,
tapi mata hati kami, mata rohani kami, melihat dengan jelas bahwa Engkau Allah ada bersama kami, dimanapun kami berada, dimanapun tempatnya, di saat duka dan suka, di saat senang dan bahagia, di saat pergumulan berat, bahkan ketika kami harus berjalan di lembah kelam, Engkau selalu ada di sana. Bahkan Engkau mengerti setiap jeritan hati, tetesan air mata, setiap duka dan lara. Engkau Allah selalu ada menghibur, Engkau selalu membebat dan membalut setiap luka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah sebagai Bapa yang bisa kami temui di segala waktu, di segala situasi, di segala Tuhan tempat, siang atau malam, sore atau petang, kami selalu bisa datang kepadamu. Walaupun hidup kami ada banyak ketidakbenaran, ada banyak luka, namun Kau menyambut kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, bahkan setiap doa-doa kami tidak pernah diabaikan, tapi doa-doa kami selalu didengar, bahkan kami juga mendapat jawaban di saat yang kami butuhkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memiliki kami, tim JKI Mana Eklesia, dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan. Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu hadir di dalam seluruh kehidupan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami mau terus dedikasikan hidup kami untuk melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami bawa gerejamu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ke dalam tangan-Mu. Seluruh pengurus yang ada terus beri kami kesetiaan untuk melayani Tuhan. Juga seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, para penyandang disabilitas, orang-orang yang kecil yang selama ini seringkali Tuhan terpinggirkan, tapi kami percaya Allah selalu menyambut dan ada bagi kami. Kami menyerahkan juga seluruh sponsor, donatur, orang-orang yang selama dengan setia Tuhan mendukung pelayanan kami. Sekecil apapun taburan mereka, sangat besar artinya bagi Tuhan keberlangsungan pelayanan dan juga Tuhan bagi masa depan gerejamu JKI Mana Eklesia ini. Terima kasih untuk kesetiaan mereka, berkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, mantu, cucu, usaha pekerjaan, terlebih pelayanan mereka. Kami juga membawa Tuhan hamba-Mu, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, pemilik dari tempat ini. Terima kasih untuk hati kasih dan kemurahan yang tak terhingga, yang beliau sudah Tuhan wujud nyatakan melalui tempat ini. Karena itu Tuhan terus memberkati kesehatan, kekuatannya. Jikalau saat ini masih di Australia, Tuhan terus ada bersamanya. Di masa tuanya Engkau rengkuh kehidupannya, Engkau terus Tuhan membimbing menuntunnya, sehingga beliau berdua terus menjadi berkat, baik di dalam kehidupan rumah tangga, anak mantu, cucu, usaha pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih juga untuk tempat ini, kami terus dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan. Bila tempat ini terus Tuhan dipenuhi hadirat-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa baru, khususnya orang-orang yang selama ini Tuhan terpinggirkan, termarginalkan. Kami rindu menjangkau setiap mereka. Tuhan, terima kasih. Beri terus hati kasih kepada kami, supaya kami juga tetap melihat jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan uluran tangan kami. Kami sigap untuk memahami bahwa Tuhan kehendak-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk khususnya sinode kami JKI. Kami berdoa khususnya untuk Pastor Adi Sutanto bersama Ibu Ruth Sri Fatmawati. Adi dan Tuhan tanggal 16 kemarin baru Tuhan
dilimpahi dengan anugerah Tuhan, dengan ulang tahun pernikahan yang ke-45. Tuhan Kau memberkati sehingga beliau berdua diberi kesehatan, kekuatan, menjadi bapak, ibu, dan orang tua bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang bernaung di Sinode CKI, bagi seluruh jemaat yang ada, bagi pelayan-pelayanan misi, bagi Sekolah Tinggi Teologi, STT, Sangkakala, para dosen, para Tuhan, mahasiswa, rektor yang ada di sana, sponsor, donatur Tuhan, dan gereja-gereja yang bernaung, dan juga pelayanan misi ke suku-suku Tuhan, baik itu suku Anak Laut, suku Tuhan Marapu, khususnya yang ada di Pulau Sumba. Tuhan memberkati supaya Tuhan gerakan penginjilan juga terus dikerjakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan yang bernaung di sinode ini. Terima kasih untuk rencana retreat bulan Agustus tanggal 16 sampai 19 Agustus. Engkau memberkati baik Tuhan secara Tuhan hybrid, baik secara onsite dan juga online. Tuhan Engkau memberkati rencana semuanya, panitia, dana yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk juga bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa negeri yang besar, lindungi jagai Indonesia dari perpecahan, dari segala ancaman kaum intoleran, radikalis, dan juga para teroris yang ingin merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, kesatuan yang ada, di mana Tuhan ideologi Pancasila sering ingin dirongrong untuk diganti dengan paham khilafah, kebinekaan ingin diganti dengan Tuhan Yesus, kelompok atau juga kepercayaan tertentu. Kami rindu Tuhan Kau terus menyatukan negeri ini melalui orang-orang yang terus memperjuangkan Tuhan, untuk Tuhan terus kemajuan, terus Tuhan keberagaman, terus juga Tuhan untuk supaya Indonesia menjadi negara yang plural ini, saling menerima satu dengan yang lain dalam segala perbedaan yang ada, tidak mempolitisasi agama demi untuk tujuan kekuasaan, tapi menerima semua saudara-saudara walaupun berbeda suku, agama, dan juga ras serta golongan. Sebab Indonesia ini Tuhan dibentuk, dibangun atas dasar keberagaman, kebinekaan Tuhan, yang para pahlawan dahulu telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini Tuhan, tidak hanya di dalam satu golongan tertentu, tapi di dalam berbagai golongan, ras, juga suku dan agama. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Indonesia tetap bersatu sampai kapanpun. Engkau memberkati pemimpin tertinggi kami saat ini, Pak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, supaya beliau berdua tetap selesai pada saatnya nanti tahun 2024 Tuhan secara konstitusi Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya pemimpin kami Tuhan terus berani mengambil keputusan baik secara politik, baik secara ekonomi, secara sosial Tuhan, agar Indonesia mengalami kemajuan di dalam segala bidang Tuhan, baik di bidang Tuhan teknologi, pendidikan, kesehatan, di bidang Tuhan keamanan Tuhan, di bidang ekonomi, di bidang Tuhan sumber daya, baik itu laut Tuhan, tambang-tambang, hutan, sumber mata air Tuhan, tanah-tanah pertanian, seluruh Tuhan kekayaan alam boleh didedikasikan Tuhan bagi kemajuan dan kemakmuran dari seluruh bangsa, sehingga negeri kami boleh maju dan menjadi sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia ini. Memberkati kesehatan, kekuatan Pak Jokowi bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, memberkati mereka yang juga dengan kerja keras Tuhan membantu Presiden Tuhan untuk mewujudkan cita-cita dari Tuhan apa yang pernah Tuhan dikampanyekan, sehingga Indonesia terus membangun baik infrastruktur, jalan tol, bendungan, bandara, tol laut, tol langit Tuhan, dengan infrastruktur Tuhan untuk telekomunikasi Tuhan, dan juga Tuhan
jalan-jalan baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, kecamatan, bahkan di desa-desa seluruhnya Tuhan boleh terkoneksi dari ujung barat sampai timur. Dan kami bersyukur Tuhan dengan adanya jalan tol Tuhan, semua Tuhan kebutuhan dipermudah baik untuk ekonomi, arus barang, arus manusia, perpindahan penduduk, semua Tuhan transportasi menjadi lancar. Dan kami percaya Indonesia akan menuju kepada negara maju Tuhan, dan seluruh pengolahan hasil-hasil tambang yang dikelola di dalam negeri untuk menambah Tuhan devisa negara dan nilai jual yang lebih lagi. Terima kasih, kami bersyukur dengan Tuhan kerja keras Bapak Presiden bersama jajarannya, juga berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara ini dari setiap rongrongan dan ancaman baik dari luar dari dalam. Saat mereka bertugas Tuhan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar, bahkan terdepan di seluruh wilayah perairan Indonesia Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan ketegasan supaya mereka juga mampu memberantas Tuhan para kaum intoleran, teroris Tuhan, radikal, dan juga Tuhan ekstremis yang sering masih ada di khususnya di tanah Papua. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Kepolisian yang juga Tuhan terus bekerja untuk meninggikan, untuk menjunjung hukum di negeri ini supaya mereka bertindak adil, dan mereka yang bersalah Tuhan atau orang-orang yang ingin merusak keamanan bahkan mengganti ideologi negeri ini, agar mereka Tuhan diamankan, ditertibkan supaya Indonesia boleh aman terkendali. Seluruh lembaga-lembaga yudikatif baik itu MA, MK, Kejaksaan Agung juga terus bergerak supaya hukum dan keadilan ditegakkan di negeri ini. Tuhan, bagian kesehatan, dokter, perawat, Tuhan seluruh yang bekerja, para Tuhan sukarelawan, tenaga medis Tuhan, untuk Tuhan keamanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur Indonesia sudah tercipta herd immunity, karena itu seluruh rakyat boleh terus waspada. Kami terus berjaga-jaga di mana di tempat-tempat yang ramai atau Tuhan tempat-tempat yang harus memakai protokol kesehatan, kami semuanya harus mentaatinya demi untuk kesehatan bersama-sama. Juga Engkau terus memberi Tuhan kekuatan untuk tenaga-tenaga medis, khususnya Departemen Kesehatan Tuhan, untuk menangani kasus yang sedang merebak, baik itu Tuhan untuk kasus-kasus hepatitis akut Tuhan, untuk menyerang anak-anak, bahkan juga menyerang hewan, penyakit mulut dan kuku. Tuhan, kami Tuhan terus berdoa supaya Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian Tuhan, supaya bergerak cepat untuk menolong petani-petani yang sedang mengalami kesulitan karena Tuhan hewan ternaknya mereka sedang terserang penyakit. Memberkati Indonesia supaya Indonesia Tuhan aman terkendali, jauh dari bencana, jauh dari mara bahaya, jauh dari segala pandemi, bahkan Tuhan wabah sakit penyakit. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk lembaga-lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT seluruh Indonesia. Juga Tuhan, kami terus berdoa supaya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan terus boleh menjadi berkat. Jikalau hari Tuhan mulai kemarin, hari ini dan besok Indonesia menjadi tuan rumah untuk World Prayer Conference Tuhan secara dunia, karena Indonesia Tuhan dipilih karena Indonesia Tuhan mampu menjaga kerukunan, kedamaian hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan juga boleh mengikutnya, baik melalui Tuhan tayangan-tayangan, baik itu secara live di YouTube Tuhan, di Zoom, dan yang di Tuhan platform-platform yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, menyerahkan sekali lagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan
melayani bersama-sama baik para mitra bakti, kru. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, masa depan mereka dan kami semua. Kami akhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bahwa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita karena kesetiaan Bapak Ibu, sahabat, saudara, rekan para hamba-hamba Tuhan mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Jikalau perlu Bapak Ibu di kerumunan, di tempat-tempat yang harus pakai masker atau protokol kesehatan, jalanilah supaya kita semua dalam kondisi sehat. Salam kasih dan sampai berjumpa kembali. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.